Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita masuk dalam pujian. Kita menyembah Tuhan. Dan kita mau duduk manis mendengarkan renungan dari Kita Sehat, Kita Kuat. Kita berjumpa kembali dalam sukacita sorgawi. Haleluya. Jiwaku haus akan kasih-Mu Bapa. Katakanlah jiwa kami haus Tuhan. Amin, amin. Ku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Katakan sekali lagi, jiwaku haus akan kasih-Mu ya Bapa. Akan kasih-Mu sungguh Bapa, jiwa kami sungguh haus dan kami rindu untuk merasakan kasih-Mu ya Bapa. Cinta-Mu siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, hanya Dia satu-satunya kekasih jiwa kita. Namamu kan ku ukir. Ketika kita mengakui bahwa Dia adalah Yesus sang kekasih jiwa kita, biarlah nama itu senantiasa terukir di setiap hati kita. Hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, tidak ada yang lain yang menandingi akan cinta dan kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Hanya Engkaulah satu-satunya kekasih dalam jiwa kami, di hatiku. Amin, amin, amin. Tuhan, sungguh nama Yesus akan terukir di setiap hati anak-anak-Mu ya Bapa. Hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Amin, haleluya. Ku mau setia selamanya. Kami mau setia untuk selamanya. Setia, haleluya, selamanya. Mari kita sembah Dia. Glory, haleluya. Bapakku mau setia lebih lagi. Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah pasangan hidupku. Tiada yang lain yang melebihi akan kasih dan cinta-Mu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Bapa terima kasih. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagimu Yesus. Syukur, syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih. Terima kasih buat hadir-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari yang indah ini Bapa. Kami masih boleh menikmati anugerah yang dari Engkau. Bapa, kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu, mendengarkan pengajaran yang Kau berikan bagi kami agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Engkau akan menyingkapkan setiap rahasia-rahasia dalam kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh diberkati dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Bapa. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam firman ya. Saya mengajak Bapak Ibu ke dalam 2 Raja-Raja 2. Kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Saya ambil dari 2 Raja-Raja. Hari ini berbicara tentang air. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ini berbicara tentang air ya. Ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Airnya tidak baik. Saya beri judul airnya tidak baik ya. Airnya tidak baik berarti airnya bermasalah. Di ayat yang ke-19, cobalah lihat letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi yang tidak baik adalah airnya. Manusia hidup tidak lepas dari air. Kehidupan kita tidak lepas dari air. Air selalu dibutuhkan. Yang pasti air yang kita butuhkan adalah air yang baik. Coba aja, bisakah kita minum dengan air comberan yang kotor? Pasti nggak bisa, betul ya. Dengan air menada, air hujan juga nggak mungkin yang keruh gitu, warnanya yang coklat. Aduh, rasanya gimana ini gitu ya. Yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah air. Baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, baik di dalam tubuh kita selalu membutuhkan air. Tidak ada air mau mandi sukar, mau cuci piring sukar. Kalau sudah ada dari PDAM itu mampet, udah nggak ada air lagi, aduh parah gitu ya rasanya, nggak bisa ngapain-ngapain gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh menyadari air itu sangat-sangat dibutuhkan. Tahukah saudara, air kehidupan hanya ada di dalam Yesus. Barang siapa datang kepadaku dan aku memberikan air hidup kepadamu, engkau tidak akan pernah haus lagi. Itu firman Tuhan katakan yang demikian. Berarti firman adalah air yang hidup. Ketika saudara dan saya menikmati firman Tuhan, saudara sedang menikmati air yang hidup. Dan air yang hidup ketika kita menikmatinya, kita teguk air itu, kita tidak akan merasa kehausan lagi. Amin. Asalkan kita dengan sungguh-sungguh meneguknya. Di sini di ayat 19 dikatakan, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi.
Berarti gara-gara air yang tidak baik itu. Di ayat yang ke-20, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Jadi tempayan, tempat gitu ya. Tempat itu disuruh mengisi dengan garam. Dengan apa air tawar untuk diasinkan? Dengan garam. Ketika terasa asin, dia akan memiliki satu perasa. Ketika saudara dan saya boleh menjadi air kehidupan yang Tuhan taruh di muka bumi. Dan ketika saudara belum bisa menjadikan berkat bagi orang lain, hendaklah ditaruh garam, yaitu garam dunia. Saudara dan saya adalah garam dunia yang diberikan oleh Bapa kepada semua umatnya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi air yang tidak sehat, air yang rusak itu perlu untuk ditahirkan. Dengan apa? Dengan sarana garam. Garam itu dibawa ke pusaran dan menjadi satu sarana untuk menyehatkan air yang tidak sehat tadi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa menyampaikannya, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat celaka, hal-hal yang tidak mendatangkan sukacita, hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera disingkirkan semua dengan garam, yaitu garam dunia. Siapakah garam dunia? Saudara dan saya adalah garam dunia karena Yesus adalah terang dunia bagi saudara dan saya. Nah, di sini dikatakan kalau kita berbicara dalam kehidupan ini, maka kehidupan tidak bisa dipisahkan dari air. Betul apa enggak? Kita enggak bisa dipisahkan dari air. Segala sesuatu yang sifatnya hidup, ya. Misalnya manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan pasti membutuhkan air. Saudara membutuhkan air? Ya. Secara umum, air itu sangat berfungsi untuk melenyapkan kehausan. Terus membersihkan dan menyejukkan, menyegarkan. Tanpa air kita tidak segar karena kita tidak bisa mandi. Tanpa air kita tidak bisa sejuk ketika kita haus. Air sangat-sangatlah dibutuhkan. Tetapi firman Tuhan katakan, aku adalah air hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Yaitu firman Tuhan. Firman adalah air yang hidup. Kalau saudara datang kepada air dunia ini, maka kita akan haus lagi. Saudara akan haus lagi dan memerlukan lagi. Itulah hukum kemerosotan. Tetapi kalau kita datang kepada Kristus sebagai air yang hidup, maka kita akan dipuaskan dengan sukacitanya yang sempurna. Nah, maka dari itu tadi kita katakan yang bisa memberikan kehidupan di dalam sukacita, kedamaian, kesejahteraan, kepuasan itu hanyalah air yang hidup ini, yaitu firman Tuhan. Maka dari itu jangan jemu-jemu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita terus mencari wajah Tuhan. Maka tadi dikatakan, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, tidak ada yang lain. Akui Dia adalah kekasih setiap jiwa kita. Amin. Firman Tuhan juga bicara tentang firman Allah sebagai air kehidupan kita yang menyegarkan, memberikan semangat baru yang letih lesu dan yang berbeban berat. Saudara akan dipuaskan. Yang berbeban berat ketika saudara mau mendengar firman, mencari firman, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang pada air yang hidup ini, yaitu firman Tuhan. Amin.
Kalau dunia menjanjikan itu hal-hal yang persoalan-persoalan yang kelihatannya baik, indah, menjanjikan sekali, menguntungkan sekali, tetapi ujung-ujungnya membawa kepada situasi yang tidak baik. Ame faham di sini, kalau dunia menawarkannya sih yang baik-baik, yang enak-enak sepertinya wow luar biasa, tetapi pada akhirnya harus bayar harga. Tetapi di dalam Yesus, ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena akulah air hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan pernah haus lagi. Itu ya dan amin. Mari kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika saudara dan saya mau datang kepada Yesus, percayalah, air yang tidak baik akan menjadi air yang baik. Karena sudah ditahirkan dengan garam. Garam yang mana? Garam sorgawi. Yesus Kristus sendiri, yaitu firman Tuhan. Karena ketika saudara dan saya kekurangan air, itu akan membuat satu kefatalan. Saudara akan mati semangat. Saudara akan mati kreativitasnya. Saudara akan mati kebahagiaannya. Saudara akan mati di dalam iman. Semuanya tidak bisa terjalani. Kematian semangat. Kita perhatikan, di sini saya tulis ya, kematian semangat. Perhatikan baik, hari-hari ini semangat mulai mati. Banyak orang sudah mulai kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu yang berjuang. Sehingga musuh dunia hari-hari ini adalah kepasrahan total. Bahkan berarti kita tidak boleh pasrah kepada Tuhan, namun terlalu baik adalah kita harus berserah. Pasrah dan berserah itu berbeda ya. Karena berserah akan memberikan semangat dan dorongan. Namun kenyataannya ada banyak orang pasrah terhadap nasib dan keadaan. Jadi merasa tidak bisa berubah lagi. Itu yang pasrah. Tetapi kalau berserah, kita selalu berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Tetapi kalau pasrah, sakarpi, nasibku aja nih, tidak mau mencari jalan keluar. Nah, itu perbedaannya pasrah dan berserah. Saya mengajak anak-anak Tuhan supaya hidup berserah sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada air yang hidup. Dan ketika air itu menghidupi di dalam jiwamu, menghidupi di dalam rohmu, maka semangatmu akan berkobar-kobar kembali. Paham Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Saudara yang loyo-loyo, ayo bangkit kembali. Jangan karena pandemi seperti ini pekerjaan gak ada, sukar sekali. Anak sudah terlanjur 5 gitu ya. Aduh, bagaimana orang tua saya ikut saya dalam keadaan sakit sekarang. Sedang saya tidak bekerja, istri saya ngomel terus. Kebalikannya juga bisa, suaminya yang ngomel terus karena orang tua istrinya ikut di dalam keluarganya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, layanilah orang tuamu dalam keadaan apapun, layani dengan hati yang ikhlas. Maka Tuhan tidak akan pernah menutup mata dan tidak menepati janji-janjinya. Ketika saudara diutus, saudara dipanggil dan saudara dipakai untuk kemuliaan bagi namanya, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, seperti untuk kepada manusia seperti untuk Tuhan. Jadi saudara jangan, waduh ini nolongin orang tua istriku, ini nolongin orang tua suamiku, aduh, hancur seperti ini, ngampus seperti ini. Jangan sampai Bapak Ibu memiliki perkataan dan pemikiran yang sedemikian itu salah, hapus dengan total. Saudara mau diberkati, saudara mau menikmati air hidup, hidup yang tentram, hidup yang tenang, hidup yang diberkati, sekalipun zamannya sukar, pandemi seperti ini, tetapi percayalah, berkat Tuhan akan terus mengalir ke dalam rumah saudara. Haleluya, ya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan baik buat kita semuanya. Haleluya, amin, amin. Kita boleh saja pernah lemah, tetapi kalau kita bersanding kepada Tuhan, maka akan ada semangat dan kekuatan yang baru. Jangan jemu-jemu saudara untuk membaca firman Tuhan ya.
Hal yang kedua, kematian kreativitas orang. Di mana-mana kita melihat orang senangnya ikut-ikutan sehingga banyak terjadi pembajakan. Ini yang saya sebut kematian kreativitas. Padahal Tuhan kita adalah Allah yang kreatif dan telah memberikan kita hikmat dan kreatif. Belajar itu berbeda dengan ikut-ikutan. Belajar sama ikut-ikutan itu berbeda ya. Kita belajar tetapi kita jalani berdasarkan panggilan Tuhan. Artinya hidup kita ketika kita belajar itu berarti kita sedang mengembangkan kreativitas kita. Kita belajar, kita ikuti arusnya Tuhan. Tuhan ini begini, bagaimana? Gini, oh begini. Akhirnya nanti saudara akan menemukan suatu pintu gerbang dan pintu gerbang itu ditulis pintu gerbangnya Bapak Jono misalkan. Pintu gerbangnya Bapak Jono segera terbuka. Wow, luar biasa itu. Amin. Nah, yang tidak mungkin menjadi satu kenyataan yang mungkin. Kematian kebahagiaan. Apa sih Bu kematian kebahagiaan? Kalau airnya tidak baik, saudara akan mengalami kematian kebahagiaan ini. Tidak sedikit orang yang jauh dari kebahagiaan hidup. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya orang stres. Begitu banyak orang stres, begitu banyak orang putus asa, begitu rumah sakit penuh. Imun pada merosot, pada turun. Karena apa? Karena depresi, karena stres. Sehingga pemikirannya sudah salah, perilakunya sudah salah, terutama pikiran dan mulai untuk menjalankan kesehatan itu sudah salah. Karena dia tidak mampu. Tetapi saya mau katakan, marilah kita benahi air yang tidak baik itu. Kita benahi dengan garam ini supaya dikhamirkan dengan garam dan supaya ditahirkan dengan garam, supaya diberkati dengan garam ini sehingga air itu boleh menjadi sehat kembali dan tidak ada korban dari anak-anak yang baru lahir. Amin. Yang bayi-bayi. Kebanyakan orang-orang yang sedemikian ini adalah orang-orang yang putus asa. Orang yang berbahagia bukan berarti orang yang tidak punya masalah. Orang yang berbahagia adalah orang yang di tengah masalahnya dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah pembela bagi dia. Ya ternyata itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dalam situasi kondisi apapun dia tetap berharap dan dia tetap percaya satu-satunya Tuhan yang aku sembah. Dia sanggup membukakan tingkap langit berkat buat aku dan memberikan jalan keluar. Aku akan mengalir terus dalam setiap rencana-rencananya. Kematian iman. Orang percaya harus punya iman yang menggebu-gebu karena kita percaya punya Tuhan yang membela. Kita punya Tuhan yang hidup dan menjamin hidup kita. Serta Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi baik dalam hidup kita. Oh haleluya. Air yang tidak baik, mari kita berikan garam supaya air itu boleh menjadi baik. Garam berbicara sukacita. Garam adalah saudara dan saya, bahwa engkau adalah garam dunia. Ketika Yesus datang sebagai terang dunia dan Yesus memperlengkapi kita menjadi terang bagi kemuliaannya, menjadi garam yang bisa dipakai untuk mengasinkan, untuk membuat masakan menjadi sedap. Haleluya. Saudara pernah makan tanpa garam? Waduh, tidak enak rasanya makan tanpa garam gitu ya. Tidak ada asin-asinnya, enggak kerasa sekali. Tetapi sedikit saja garam sudah membuat perkerasa. Dan ada perasaan, ada sukacita yang luar biasa. Yang tiada bisa dibendungnya. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini Tuhan Engkau memberitahukan kepada kami tentang air yang baik Bapa. Kalau di sekeliling kami ada air-air yang tidak baik Tuhan, Engkau dengan kuasa-Mu mencabutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang sudah memiliki tanaman-tanaman yang indah Tuhan, biarlah mereka membiarkan tanaman itu. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga tangan mereka Tuhan diurapi, sehingga tangan mereka Tuhan menjadi berkat.
karena ada garam yang menghidupkan, garam yang membersihkan, garam yang menguduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan boleh menyertai setiap kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.